Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pramuka semua dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita sedang bersama Kak Nurul Hidayati yang kemarin mendapatkan penghargaan Lencana Pramuka Teladan. Nah, selamat malam Kak Nurul. Selamat malam Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu dan semakin sehat karena sedang menatap wanita yang sangat cantik. Nah, kalian posisinya sekarang lagi berada di mana nih? Saya lagi di Sanggar PKJ Jatim. Ya teman-teman semuanya, nih ada salam dari teman-teman DKD Jatim. Kami turut bangga atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman DKJ. Tentunya kan ini merupakan niat baik kan selama masa pandemi saat ini. Nah, kesibukan kakak sekarang itu lagi sibuk ngapain gitu aja kak? Oke, hari ini sibuknya selama masa pandemi tidak jauh-jauh dari tempat kediaman. Ya sementara tempat kediamannya memang lebih seringnya di Sanggar PKJ. Kami lagi coba untuk konsentrasi menuju ke kegiatan-kegiatannya. Yang meskipun dalam masa pandemi kayak gini, insya Allah DKD Jatim tetap akan melaksanakan program-program yang sudah kami rencanakan tahun ini tentunya. Nah, kemarin nih kak waktu tanggal 12 Agustus nih, kakak kan mendapatkan penghargaan Lencana Pramuka Teladan. Boleh cerita sedikit dong kak ke teman-teman semua, apa sih Pramuka Teladan itu, terus gimana kok kakak bisa dapet itu, gimana gitu caranya gitu? Monggo kak. Oke, baik teman-teman semuanya. Pramuka Teladan ini saya coba bikin yang ada di Cukran tanda penghargaan Gerakan Pramuka, bahwa di dalamnya dicantumkan tanda penghargaan Pramuka Teladan. Nah, kalau Pramuka Teladan itu sendiri sebenarnya adalah dia yang harapannya mampu menjadi teladan di golongannya, di tingkatannya, di anggota muda tentunya, karena rencana teladan ini memang hanya diperuntukkan untuk anggota muda. Jadi mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega. Hanya untuk itu. Kalau seorang dewasa nanti beda lagi. Tidak ada penghargaan Pramuka Teladan. Nah untuk pemberian penghargaannya itu tadi kak, itu biasanya itu dilakukan 1 tahun sekali kak atau berapa tahun sekali gitu kak? Ya, penghargaannya dilakukan 1 tahun sekali ketika Hari Pramuka. Kemudian ini biasanya teman-teman sekalian yang memang mau kira-kira maksudnya keinginan untuk memperoleh penghargaan Pramuka Teladan, nanti bisa menghubungi kuartir cabang masing-masing, bisa untuk diajukan ke kuartir daerah dan kemudian seleksi dilakukan di kuartir nasional. Nah tips nih kak untuk teman-teman, barangkali teman-teman ada yang berminat untuk menjadi Pramuka Teladan itu gimana sih kak? Oke teman-teman sekalian, kalau mau kira-kira maksudnya mau memperoleh tanda penghargaan Pramuka Teladan, tentunya seorang Pramuka Teladan dia lebih awal harus menempuh Pramuka Garuda terlebih dahulu di tingkatannya.
Nah, nanti setelah itu ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Cuman artinya yang perlu kita tahu bahwa menjadi seorang pramuka teladan kan dia harus seorang pramuka Garuda terlebih dahulu. Nah, untuk menuju ke pramuka Garuda, teman-teman harus menempuh SKU. Ini yang memang em, permasalahan yang saat ini kita hadapi bahwa apalagi kondisi pandemi saat ini bahwa penempuhan SKU itu menjadi sedikit sulit dalam artian memang tidak ada latihan mingguan. Nah, biasanya kondisi yang dulu-dulu yang kita lakukan kan memang pada saat latihan latihan mingguan kan di situ diselipkan untuk ujian SKU. Nah, memang kondisinya saat ini lagi berbeda. Tapi harapannya teman-teman tetap harus semangat untuk menempuh SKU. Karena itu kan ada syarat kecakapan. Nah, teman-teman diuji kecakapannya itu seperti apa sih kalau sudah digerakkan pramuka. Nah, kemudian nanti kalau jadi pramuka Garuda, nah harus ya nggak harus sih teman-teman sekalian bahwa tanda penghargaan itu sebenarnya bukan kita yang mengajukan. Tapi karena memang ada suatu hal yang kita lakukan dan ternyata itu dinilai baik, maka sama gerakan pramuka itu diberikan sebuah penghargaan, sebuah tanda penghargaan. Nah, sebelum bisa nih Kak mengajukan sebagai pramuka teladan itu tadi kan pastinya teman-teman harus menempuh pramuka Garuda. Nah, itu gimana cara untuk memperoleh pramuka Garuda itu tadi gimana? Baik, terima kasih Kak Dewi. Teman-teman sekalian yang mau nempuh pramuka Garuda tentunya jangan lupa untuk dilengkapi SKU-nya. Nah, untuk yang penegak itu ada syarat kecakapan khusus, ada TKK yang harus ditempuh. Namun yang untuk pandega itu ya lebih banyaknya bisa baca di pramuka Garuda nomor 038 tahun 2017. Nah, nanti di situ semuanya sudah lengkap, teman-teman kira-kira apa aja yang harus dipenuhi untuk menempuh Garuda. Nah, kemudian teman-teman tentu harus mendapatkan dorongan yang kuat dan kerjasama yang kuat dengan para pembina yang ada. Karena banyak kolaborasi antara anggota pramuka, antara peserta dengan para pembina. Jangan baca dulu petunjuk penyelenggaraannya. Karena ternyata beberapa kemarin Kak Dewi yang saya temui ada beberapa pembina yang curhat. Ternyata ini kenapa peserta didik saya kok tidak bisa memenuhi persyaratan pramuka Garuda. Nah, ternyata belum membaca petunjuk penyelenggaraannya sehingga merasa belum terpenuhi padahal harusnya sudah dipenuhi. Karena mindsetnya orang sekarang itu kan pramuka Garuda itu menempuhnya harus sangat sulit, harus gini, harus gini. Tapi teman-teman bisa baca dulu petunjuk penyelenggaranya dan silahkan dikonsultasikan sama para pembinanya. Ya, gitu sih Kak Dewi. Jangan lupa tempuh SKU-nya juga. Nah, itu kalau kakak sendiri dalam menempuh pramuka Garuda itu butuh waktu berapa lama ya agar bisa mendapatkan pramuka Garuda? Baik, terima kasih Kak Dewi. Teman-teman, saya tidak lama maksudnya memperoleh penghargaan pramuka teladan 2019. Ya, bulan Maret saya ikut sudah pelantikan di pelantikan pramuka Garuda, kemudian ternyata 2020 saya telah memperoleh penghargaan pramuka. Untuk menempuh ini sebenarnya yang namanya tanda penghargaan itu kan bukan kita yang mengajukan, tapi karena apa yang sudah kita berikan untuk gerakan pramuka, gerakan pramuka memberikan tanda penghargaan. Kalau di Jawa Timur, langkah-langkahnya salah satunya adalah di situ teman-teman harus bisa membuktikan bahwa kita sebenarnya juga bisa baik prestasi akademik maupun prestasi non akademiknya itu kita peroleh. Nah, begitu sih Kak Dewi. Jadi harapannya teman-teman juga selain aktif di gerakan pramuka,
maka juga harus bisa membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak ini juga bisa. Soalnya Teman-teman sekalian yang memang mau menempuh Pramuka Garuda dan memperoleh tanda penghargaan Pramuka Teladan, maka jangan lupa selain aktif di gerakan Pramuka, teman-teman juga harus tetap mempertahankan prestasinya, baik itu di akademik maupun non akademik. nah jadi untuk mengajukan pramuka teladan itu tadi harus punya prestasi di akademik dan non akademik, itu dua-duanya atau salah satunya atau gimana nih? Dua-duanya, tapi gini teman-teman, maksudnya anak yang berprestasi itu tidak melulu tentang prestasinya, tapi tentang bagaimana sikapnya di masyarakat, bagaimana sikapnya di gerakan pramuka. Nah, itu juga menjadi sebuah penilaian. Jadi tidak hanya anak yang, maksudnya dalam tanda kutip yang memang dia pinter tapi tidak punya sopan santun misalnya. Karena harapannya nanti anak ini kan bisa menjadi teladan untuk golongannya, untuk anak-anak muda lain. Jadi selain punya prestasi yang bagus juga harus punya attitude yang bagus juga gitu kayak. Soalnya kan bisa Betul. jadi contoh untuk teman-temannya gitu kayak. Nah kalau untuk kakak sendiri nih, kakak ada rencana apa ke depannya setelah mendapatkan ini gitu? Maksudnya apa saja yang ingin kakak raih dalam waktu terdekat ini? Kan Pramuka Teladan udah nih. Nah kakak pengen apa lagi gitu? Barangkali punya mimpi yang belum tercapai atau yang ingin diwujudkan gitu kak? Teman-teman, kalau katanya Baden Powell, yang jelas ya, kalau yang diinginkan ya hidup mati bahagia. Itu nanti sudah sangat luas. Tapi gini, memang kita punya target. Begitupun dengan saya juga punya beberapa mimpi-mimpi yang ingin saya raih. Nah, saya juga lagi mengusahakan mimpi saya. Nah, teman-teman juga jangan lupa usahakan mimpinya. Dalam waktu dekat ini ingin lancar studinya, bahkan teman-teman sekalian ingin lancar studinya, ingin membahagiakan orang tua, mimpi-mimpi itu ya yang pastinya semoga segera terwujud. Oke. Kakak sekarang sedang menempuh studi di mana nih? Alhamdulillah saat ini lagi nempuh studi di Jakarta. Ini masih online ya. Lalu untuk mengimbangi itu tadi kak ya, kan kakak juga ibaratnya memiliki prestasi di non akademik dan akademik. Nah itu cara mengimbanginya itu gimana nih kak? Nah terutamanya di pramuka sama di studinya kakak, jadi biar seimbang kedua-duanya itu gimana? Teman, kalau memang ingin dua-duanya, teman-teman harus punya manajemen waktu yang, kemudian manajemen pemikiran, manajemen membagi waktunya, manajemen membagi dirinya. Itu harus ada analogi teman saya waktu dulu tuh mendapatkan motivasi, maksudnya bukan motivasi nih, malah mendapatkan apa ya, wejangan. Ini, jika misalnya ini adalah organisasi A, kemudian ini adalah organisasi B, nah kemudian ini adalah diri kita. Ketika kita memperhatikan diri kita dan organisasi A, maka bisa jadi organisasi B ini akan hancur. Atau kita ambil contoh dari organisasi B yang kedua ini adalah pendidikan kita, nah kemudian ini adalah organisasi. Atau kalau kita memilih diri kita dan pendidikan kita, maka bisa jadi kita fokus di organisasinya. Nah, tapi sekarang kan bagaimana ini ketiganya, Bos? Kalau kita memilih pendidikan dan organisasi, maka bisa jadi diri kita yang lemah. Dalam artian ya,
kemungkinan sering sakit, sering stres dan lain-lain karena dia harus memikirkan pendidikannya, memikirkan organisasinya. Ini kan yang membuat kita hancur yaitu diri kita sendiri. Maka kita harus manajemen waktu yang begitu baik. Dalam artian bagaimana caranya? Ada kata-kata gini, kalau teman-teman ingat bahwa jangan sampai apa itu sekolahmu mengganggu pramukamu. Kalau Kak Dewi pernah dengar, nah, sebenarnya saya membetulkan kata-kata itu. Jangan sampai kuliahmu mengganggu pramukamu. Maka selesaikan dulu tugas-tugas kuliahmu agar dia tidak mau mengganggumu di dalam ikut pramuka. Nah, kalau ada PR di sekolah segera dikerjakan. Setelah itu habiskan waktunya untuk gerakan. Ya makanya jangan sampai pendidikanmu mengganggu pramukamu. Sekolahmu mengganggu pramukamu itu memang jangan sampai. Maka selesaikan dulu tugas-tugas sekolah, nah, biar nanti waktunya lebih banyak untuk gerakan pramuka. Jadi itu kembali lagi ke kita gitu Kak ya. Jadi pinter-pinternya kita untuk manajemen waktu itu tadi kayak bagi-baginya itu gimana gitu kan. Ya, tentunya juga harus ada komitmen di dalam diri kita ya. Saya di sini juga ada amanah dari orang tua untuk menyelesaikan studi saya, untuk memperbaiki pendidikan saya. Selain ada keinginan dari dalam diri kita sendiri bahwa saya ingin ikut pramuka, tapi harus tetap menjadi amanah dari orang tua. Kalau memang orang tua kita sudah menyekolahkan kita, maka jaga amanah itu dengan baik. Insya Allah nanti organisasi-organisasi yang lain kita akan diberi amanah-amanah baru. Siap-siap kali. Nah, di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, menurut Kakak apa sih arti kemerdekaan gitu? Oke, teman-teman lagi musim nih, merdeka pikirannya juga merdeka hatinya. Oke, teman-teman sekalian yang ada di rumah, jangan pernah melupakan di mana kita pernah dilahirkan. Dalam artian gini, sekarang lagi musim, anak lebih bangga dia berada di mana. Dalam artian, ya saya bisa ke sehingga malah lupa di mana dia pernah dilahirkan. Harusnya ketika dimanapun kita berada, maka kembalilah ke tanah air ini untuk mengembangkan apa yang ada di negeri kita. Di kemerdekaan kali ini, di tahun kemerdekaan kali ini yang ke-75 ya Kak Dewi? Iya, betul sekali. Ya, yang tua banget. Kakek saya saja umurnya 63 tahun. Nah, kalau ini Indonesia sudah 75 tahun. Kita harus selain merdeka bangsa kita, maka kita harus mencoba untuk merdeka cara berpikir kita. Dalam artian jangan sampai kita hanya terbelenggu pada satu titik yang itu malah membuat kita menjadi semakin terkekang, semakin tertindas, semakin menjadi budak. Nah, maksudnya menjadi budak itu pemikiran kita yang harusnya malah kita bisa kembangkan lebih sesuai dari apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa kemampuan kita. Dan itu memang kita merdeka hatinya, merdeka. Nah, kalau itu tadi kan makna kemerdekaan menurut Kakak ya. Nah, sekarang kalau peran penegak pandega dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu apa aja sih Kak? Peran pramuka penegak harus ingat bahwa di mana kita dilahirkan, di mana kita dididik, di mana kita dibesarkan, maka junjung setinggi-tingginya nama baik Indonesia itu di luar, meskipun itu teman-teman berada di luar, berada dimanapun, tetap junjung tinggi nama baik negara kita. Dalam artian apalagi anak-anak pramuka yang di dalamnya sudah dididik karakternya, sudah dididik pengetahuannya, diberikan pengetahuan hanya ketika orang yang memang sukses, memang bisa kemana itu tetap jangan pernah lupakan negara kita. Kemudian gini Kak, maksudnya sekarang itu lagi banyak anak yang mengatakan bahwa oh ya
negara kita itu banyak orang yang, mohon maaf, maksudnya banyak orang yang korupsi, banyak orang yang melencengkan wewenangnya. Harapannya kita malah jangan sampai kemudian mengatakan bahwa saya tidak mau jadi pejabat, saya tidak mau menjadi ini. Nah, jangan sampai kita malah mencoba berpikiran seperti itu. Kalaupun nanti kita menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin atau pemikir-pemikir di negara ini, maka harapannya kita bisa merubahnya, bukan berarti malah kita mencoba menjauhi. Apalagi anak-anak pramuka kan benar-benar bagus di pendidikan sekarang. Insya Allah kalau nanti yang jadi presiden anak-anak pramuka ya tidak ada lah yang namanya kecurangan-kecurangan. Atau nanti waktu semuanya gubernur baik bupati kedepannya ya memang di anak-anak pramuka. Ya semoga saja ya ada teman-teman, salah satu mungkin dari penonton yang ada di sini, sobat pramuka yang ada di sini bisa menjadi pejabat di pemerintahan yang nantinya akan membuat Indonesia semakin lebih baik. Amin. Amin. Siapa? Nah, pesan apa nih yang mau kakak sampaikan untuk teman-teman penegak Pandega yang di Kuarta Gresik dan juga yang ada di seluruh Indonesia? Oke teman-teman sekalian, jadi ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak maka di situ lagi dijunjung. Ketika kita sudah ada gerakan pramuka, maka junjung setinggi-tingginya nama baik gerakan pramuka. Jika kita ada di Indonesia, maka junjung setinggi-tingginya nama baik negara kita. Nah, ketika kita memang sudah ada di gerakan pramuka, ya junjung setinggi-tingginya. Karena di mana bumi dipijak maka di situ langit dijunjung. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa setiap orang yang bernafas, teman-teman bisa rasakan nafasnya. Nah, pasti memiliki mimpi, maka usahakan mimpimu. Jika tidak mau berusaha atau sudah lelah berusaha, lebih baik berhentilah bermimpi. Nah, orang yang berhenti mimpinya kan berarti orang yang sudah tidak bernafas. Oke, baik, itu sih Kak Dewi. Harapannya teman-teman tetap semangat memperjuangkan apa yang kita citakan. Jangan sampai hanya menjadi mimpi-mimpi saja, tapi harus ada usaha di dalam. Nah, untuk Kak Nurul sendiri nih, karir apa yang atau cita-cita yang ingin Kak Nurul wujudkan? Kira-kira mau jadi gubernur kah atau jadi presiden? Dewi maunya nanti setelah selesai studi maunya malah bertani, inginnya bertani. Ya, saya cita-citanya ternyata pengen jadi petani, semakin kesini semakin besar kok semakin pengen jadi petani. Nah, kalau dulu memang kenapa kemudian ini ada pertanyaan malah kenapa kok jadi petani kok harus repot-repot melanjutkan studi dan lain-lain. Ada yang harus kita pegang nih Kak Dewi sebagai seorang wanita, bahwa Umi Madrasatul Ula, berarti seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka harusnya seorang ibu itu bisa mengasah pengetahuannya untuk pendidikan anaknya. Nah, kemudian dari kelanjutan studi yang ingin saya tempuh adalah saya nanti tetap ingin mengabdikan atau mencoba untuk menjadikan ilmu saya ini menjadi lebih bermanfaat. Doanya semoga nanti saya bisa ngajar, maksudnya jadi seorang pendidik, bukan pengajar ya, menjadi seorang pendidik. Kenapa nih Kak kok ingin menjadi seorang pendidik itu, apa motivasinya? Oke, ini sedikit cerita nih, akhirnya cerita masa kecil. Nah, dulu waktu saya mulai dulu TK RA ya, RA itu saya cita-citanya jadi poluan. Karena tingginya ternyata tidak cukup, nah akhirnya tidak jadi poluan. Ternyata kemudian waktu di SD itu cita-citanya jadi guru matematika. Sampai lulus kelas 6, lulus SMP, lulus SMA, tetap cita-citanya mau jadi guru matematika. Akhirnya masuk seleksi tuh. Nah, waktu seleksi di perguruan tinggi ternyata enggak keterima. Saya ditolak oleh beberapa universitas
menjadi mahasiswa pendidikan matematika. Kemudian saya daftar di UIN Surabaya, ternyata saya diterima di Fakultas Hukum. Nah, kemudian harapannya menjadi seorang pendidik ini tetap menjadi keinginan saya yang akan saya wujudkan juga. Nah, maka saya melanjutkan studinya untuk menjadi seorang pendidik. Harapannya gini, bahwa ada juga yang menanyakan, Kak, di hukum kok nggak mau jadi pengacara hakim? Saya jawab saja, biarlah nanti murid-murid saya, mahasiswa-mahasiswa saya yang menjadi hakim. Saya akan mencetak hakim yang memiliki nilai-nilai dasar dharma. Mulia sekali cita-cita kakak ini. Oh ya, bagi teman-teman nih Kak Dewi sedikit informasi, khususnya yang ada di Jawa Timur, kita tetap akan selalu ada kegiatan untuk Pramuka Penegak Pandega. Tentunya kami juga mohon dukungannya untuk setiap kegiatan yang kemungkinan besar teman-teman para penegak pandega, insya Allah kami akan mengusahakan nanti bisa diuntukkan di kerja cabangnya masing-masing. Kira-kira ini apa sih kegiatan para penegak pandega? Nah, nanti kemudian teman-teman Dewan Kerja Cabang harapannya nanti juga akan diusulkan ke kami. Kira-kira kegiatan yang keren untuk para penegak pandega itu apa? Baik, terima kasih banyak Kak Nunu sudah meluangkan waktunya. Semoga kita dapat berdiskusi di lain kesempatan. Nah, barangkali nih Kak Nunu ada closing statement untuk teman-teman semua. Monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Dewi dan teman-teman yang ada di Kuartir Cabang Gresik. Tentunya ini sebuah kegiatan yang luar biasa. Kalau untuk kata-kata, untuk pesan tadi sudah disampaikan, saya rasa cukup. Nah, kemudian teman-teman yang ada di Kuartir Cabang Gresik sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan tentunya seru untuk dinikmati para penegak pandega. Nah, salam dari kami, salam dari Kak Sofwan, Ketua DKD Jatim. Tentunya kami bangga, semoga kegiatan-kegiatan inovasi ini terus dilakukan dan dijalankan. Terima kasih Kak Dewi dari kami. Monggo untuk dilanjut ke sesi berikutnya dan semoga waktu-waktu yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.